Assalamualaikum guys. Oke, untuk konten kali ini gua akan ngalor ngidul aja ya, alami aja. Gua nggak usah pakai skrip. Emang ada sih skripnya, maksudnya itu ada, nanti gua cantumin di kolom deskripsi ya. Sumber dari referensi yang gua bawa ini nih. Untuk konten perdana ini gua mau ngebawain tentang 10 kebiasaan unik orang Indonesia yang bikin bule-bule itu heran gitu loh. Oke, langsung aja. Yang pertama, orang Indonesia itu ramah banget meskipun sama orang yang nggak dikenalnya. Jadi udah bukan rahasia umum lagi ya, kalau orang Indonesia itu memang ramah-ramah gitu. Jadi kayak kita lewat, kita ketemu orang, kita tuh nyapa gitu loh. Kayak, pagi bu, mau kemana bu, pak, sore pak, kayak begitu kan. Kayaknya udah lumrah banget ya. Gue rasa kalian juga tahu lah, mungkin juga ngalamin kan gitu. Oke, nomor 2, orang Indonesia itu kalau makan tuh enaknya pakai tangan gitu, karena rasanya tuh lebih enak. Gue akui emang kalau makan pakai tangan tuh emang lebih enak ya, terutama makanan yang di jajan kita di pinggir jalan gitu loh. Ya nggak dipungkiri juga, kalau di rumah juga emang enak juga sih. Cuman untuk beberapa kasus memang kita ada di satu kondisi yang kita tuh perlu sendok untuk makannya, kayak yang agak berkuah, agak becek, itu biasanya pakai sendok tuh lebih enak gitu loh, karena buat ngabisin makanan itu lebih gampang gitu loh, jadi nggak yang bletrek-bletrek gitu loh. Dan memang kalau makan pakai tangan tuh berasa lebih enaknya tuh dirasa gimana ya, kayak tekstur nasi tuh kita bisa rasain, terus untuk suapannya itu bisa kita sesuaiin gitu loh. Kayak misalnya kalau kita terlalu lapar banget gitu loh kan, jadi kadang suapannya tuh ya bisa lebih banyak dari normalnya kita bisa kunyah gitu loh. Tapi kalau lagi santuy ya mungkin suapannya ya proporsional aja gitu kan, atau bisa dibilang lebih sedikit biar lebih menikmati aja gitu kan. Untuk nomor 3, orang Indonesia tuh suka banget makan sambal. Jadi kalau nggak pakai sambal tuh rasanya tuh nggak, agak lain gitu loh. Sadar nggak kalian kalau makan tanpa sambal tuh rasanya hambar gitu. Jadi kalau pakai sambal tuh rasanya dari rasa pedasnya itu bikin selera makan kita tuh jadi lebih tergugah gitu kan. Jadi kalau nggak ada sambal tuh ya rasanya gimana gitu, hambar-hambar gimana gitu. Nafsu makan juga agak kurang terdongkrak gitu kan. Jadi rasanya lumrah banget kalau orang Indonesia tuh ya makan pakai sambal, ya itu udah biasa gitu kan. Yang keempat tuh, orang Indonesia tuh kalau makan nggak pakai nasi tuh namanya tuh bukan makan. Ya iyalah, secara kan dari kecil kita tuh makannya pakai nasi. Beda sama orang-orang Eropa, orang Amerika kan dia makannya pakai roti. Jadi kalau buat kita orang-orang Indonesia rasanya kalau makan nggak pakai nasi itu rasanya kayak bukan makan gitu loh. Di samping dari segi kebiasaan juga memang kalau nasi ini yang gua rasain ya selama gua ngekos dulu, kalau makan nasi itu rasanya untuk dicerna itu lebih lama gitu, jadi berasa kenyang itu lebih lama dibanding makan roti. Meskipun banyak memang rasanya tuh kayak cepet habis gitu loh, lapar lagi gitu. Jadi kalau makan nasi itu rasanya lebih padat, lebih apa ya, lebih awet lah untuk dicerna gitu. Jadi ya memang bener sih kalau nggak makan nasi itu berasa kayak nggak makan gitu kan. Terus nomor 5, orang Indonesia itu makannya pakai cabai rawit mentah. Ya, kalian pasti pernah atau mungkin sering nih makan gorengan pakai cabai kan, cabai mentah. Ya kalau kayak prinsip yang nomor 3 tadi itu lah, kalau makan nggak pakai cabai itu kayak ada yang kurang gitu, pakai sambal kan. Sama kayak makan kalau misalnya hambar, kita mager mau bikin sambal tuh rasanya males gitu kan, atau stok sambal habis nih mau beli di warung rasanya males banget itu keluar. Ya udah, lentus aja tuh cabai rawit kan. Jadi ya auto pedas gitu loh. Jadi auto pedas, auto selera kan gitu. Terutama makanan-makanan kayak gorengan tuh udah pasti banget deh ditemenin sama cabai rawit mentah tuh jos, makin nikmat gitu kan. Oke, yang nomor 6 itu, orang Indonesia seringkali nyebrang jalan sesuka hati. Ya bener,
ini kaitannya sama kepraktisan sih. Kalaupun memang ada aturan lalu lintas yang ngewajibin orang nyebrang di penyeberangan jalan atau di minimal di zebra cross gitu kan, spot-spot yang memang memperbolehkan orang untuk menyeberang jalan, itu dirasa tuh kurang praktis gitu. Karena secara orang Indonesia itu kan main cepat aja gitu loh, set gitu, kayak nggak mau ribet gitu loh. Karena emang nggak pernah, gimana ya, kecuali emang orang-orang yang dibiasain sih, kayak orang kota gitu kan, yang diatur dengan sedemikian rupa sama aturan yang dirancang dengan yang menyesuaikan ini juga sih orangnya. Kalau kayak gua nih, orang-orang ya orang desa lah bisa dibilang kan, gua emang kayaknya tuh kurang praktis aja gitu, nyebrang di penyeberangan jalan lah, belum lagi tempatnya jauh, kita harus nyari dulu, terus zebra cross juga kan nggak semua tempat ada gitu kan. Ya udah, praktis aja, yang intinya sih jaga keselamatan aja sih itu. Cuman memang kalau untuk diterapin ya gua rasa bisa, tapi ya itu dia, penyesuaiannya tuh butuh waktu kan gitu. Karena ya kecenderungannya orang Indonesia tuh ya pengennya tuh yang praktis-praktis aja gitu kan, nggak yang ribet-ribet gitu, males rasanya. Nomor 7, di toilet orang Indonesia tuh jarang banget ada tisu toilet. Nah, ini kaitannya sama budaya. Jadi orang Indonesia tuh kan orang timur ya, jadi dari dulu juga kita kan kalau istilahnya cebok gitu ya, itu kan pakai air ya, nggak ada tuh pakai tisu. Kalaupun ada itu waktu kita bayi kali ya, itu pun kalau zaman gua rasa nggak juga ya. Kalau zaman itu kayaknya tisu basah tuh nggak populer atau mungkin belum ada kali ya. Cuman untuk yang generasi sekarang sih, termasuk gua, nerapin buat anak gua gitu kan waktu kecil ya pakai tisu basah gitu loh, karena emang praktis, gampang gitu ya. Intinya sih bukan tisu toilet lah ya, karena kan kalau untuk Indonesia yang namanya toilet ya bersih-bersihnya pakai air gitu kan. Jadi, dan menurut gue juga kalau pakai tisu rasanya gimana ya, apa bersih gitu loh, gue nggak ngerti sih mekanisme bagaimana. Karena kalau buat gue sih ya udah pakai air aja, bersih ya kan, praktis juga dan banyak juga air. Kalau tisu rasanya habis ya ribet, beli dulu ini itu segala macam kan, rasanya gimana ya. Ya balik lagi sih dari balik lagi ke kebiasaan kita masing-masing lah ya. Karena orang Indonesia itu ya pada dasarnya memang kalau bersih-bersih pakai air gitu kan, nggak kayak orang Eropa atau orang Amerika gitu lah, orang-orang luar lah. Kalau mereka kan pakai tisu, kalau kita kan pakai air lah. Jadi di samping juga praktis, gampang juga ya, bersih gitu loh. Di Indonesia itu ada penyakit yang namanya masuk angin. Nah, coba kalian cari di Google deh, yang namanya masuk angin di luar negeri itu apa namanya. Coba deh komen di kolom komentar ya. Nah, di Indonesia itu ada namanya masuk angin. Jadi kalau kayak kita kecapean, kayak begadang gitu kan, itu kan sering tuh kita masuk angin. Nah, itu biasanya dikerok. Nah, gua rasa kalau di orang-orang bule itu dikerok itu kayak aneh gitu ya, apa merah-merah gitu. Terus juga masuk angin itu apaan sih gitu. Kalau buat mereka sih lebih ke kecapean kali ya. Kalau kita kan jelas tuh masuk angin, kadang dikerokin juga, kadang di apa, digusuk, dipijet apa, di apa namanya itu ya, dipencet-pencet, diurut gitulah. Nah, itu kan udah jadi hal yang lumrah kalau bule kan. Oh, buat bule itu rasanya lain gitu, aneh. Terus orang Indonesia juga super kepo sama addicted sama media sosial. Ya iyalah, secara kita itu kan orang-orang Indonesia ini kan, gue nggak bermaksud sih, cuman kan dari luar negeri itu kan Indonesia ini dianggap sebagai negara berkembang gitu ya. Nah, kalau yang dari gue rasain sih, yang gue juga termasuk addicted juga, itu kan kita terbiasa sama norma-norma sosial yang berlaku di negara kita ya, di lingkungan kita, di budaya kita, di adat kita. Nah, jadi hal-hal yang agak-agak vulgar tuh rasanya kan dibatasin tuh. Nah, kalau zaman gua kan tuh pakai handphone tuh rasanya tuh yang namanya apa ya, video-video yang begitu tuh kan rasanya kayak tabu banget gitu loh. Beda sama zaman sekarang gitu loh, semuanya tuh difasilitasi gitu loh. Anak-anak handphonenya ya udah canggih banget, beda sama zaman gua dulu kan handphonenya masih Sony Ericsson, Nokia,
Kalau sekarang kan bahkan anak kecil juga pakai Android kan gitu. Jadi apa-apa tuh gampang akses informasi. Jadi untuk generasi kayak gua, terus ya intinya gue generasi Indeso lah ya, itu begitu dikasih fasilitas yang tanpa batas gitu ya, jadi mereka tuh langsung kayak gua lah istilahnya, itu kan cari tahu ini itu gue yang nggak tahu dulu, gue mau cari tahu dong. Terus di sosmed juga kepo, gue pengen tahu, cari tahu si ini si itu, terus ada apa aja sih di media sosial itu kan. Jadi intinya tuh lebih ke kaget aja gitu, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya kita nggak tahu kita cari tahu gitu. Nah itu sih yang titik batasnya di situ. Gue rasa kalau untuk generasi anak-anak sekarang, gue rasa yang kayak begitu tuh udah nggak lagi kali ya. Kalau ditanya kepo segala macamnya, gue rasa mereka lebih ke biasa aja gitu kan, karena mereka udah terbiasa sama hal kayak gitu loh, udah gampang lah, udah dipermudah. Nah yang terakhir, orang Indonesia itu manggil orang asing dengan sebutan bule, sedangkan bule sendiri tuh bingung gitu loh. Itu ada orang bulenya bingung, ini apaan sih kok dipanggil bule, perasaan biasa aja deh. Jadi lebih ke apa ya, nggak tahu sih sejarahnya bule itu dari mana bahasanya. Yang pasti kalau ada orang kulit putih gitu ya datang ke Indonesia tuh kita langsung respect aja tuh, itu bule gitu. Bahkan ke bawah putih pun disebut bule gitu kan apa ya, udah jadi kebiasaan aja gitu. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, gue apresiasi banget, gue makasih banget. Dan buat kalian yang mungkin baru nonton video atau mampir di channel gue, silahkan langganan. Terus jangan lupa tekan suka kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja. Terus jangan lupa kalian komentar di kolom komen ya. Kalau sekiranya video ini rame, gue bakal bikin lagi video alumni gini. Ya intinya sih gue males script, jadi gue apa adanya aja deh. Ya ini pun eksperimental. Semoga kalian suka dan makasih ya.